Perkenalkan teman-teman, nama saya Bintang Firky Sapirna. Di sini saya bekerja di Era Jaya Swasembada dan role saya di sana adalah web developer dan IT auditor. Dan untuk pengalaman saya di Laravel ini, saya sudah memiliki pengalaman pengembangan web sekitar 4 tahun dan most of it itu saya menggunakan Laravel. Dan di sini saya akan sharing-sharing ke teman-teman bagaimana sih kita membangun aplikasi menggunakan Laravel. Untuk awal agenda hari ini, awalnya mungkin kita akan refresh dulu. Di sini kan saya lihat-lihat mungkin ada beberapa teman yang memang baru banget untuk mempelajari programming dan juga ada yang memang sudah pengalaman menggunakan programming untuk membangun aplikasi. Jadi di sini kita akan refreshing sedikit soal apa sih itu programming. Jadi yang dilakukan oleh programmer itu apa aja. Dan karena di sini kita pembahasannya soal Laravel, itu kita akan membahas sedikit soal bagaimana sih website itu bisa bekerja dan komponen-komponennya website itu seperti apa aja. Dan di sini kita kenapa sih kok harus memilih PHP dan kenapa apa sih itu Laravel. Akan kita bahas di yang 4 bagian ini. Lalu setelah kita refreshing itu, baru kita masuk ke masuk sedikit lebih dalam di Laravelnya. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan dijelaskan. Yang pertama di sini adalah soal instalasi dan strukturnya Laravel. Jadi kita kalau mau pakai Laravel, itu cara pemakaiannya seperti apa sih? Dan di sini untuk yang versi Laravel yang akan saya demokan untuk dipakai adalah di versi Laravel 8. Lalu ada komen-komen khusus yang di Laravel itu fungsinya komen-komen itu apa, yang akan dijelaskan di bagian 6 ini. Dan juga ada demo pembuatan view dan root-nya Laravel. Jadi ini adalah demo awal yang bisa teman-teman coba langsung. Nanti kita sambil jalan, teman-teman juga bisa coba langsung. Dan ke-8 ini kita akan mendemokan soal pembuatan view menggunakan template Blade, yaitu templating yang memang sudah ada include di dalam Laravel. Kita langsung masuk aja untuk di bagian yang pertama. Di sini apa sih itu programming? Mungkin teman-teman udah pernah dengar atau mungkin ada yang baru pernah dengar soal programming. Nah, kalau bisa dibilang programming itu mirip seperti translating. Cuma bedanya kalau translating itu kita adalah melakukan translate dari suatu bahasa ke bahasa lain. Jadi contohnya misalkan kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Dan di sini yang orang yang menerjemahkan disebut translator. Nah, kalau programming itu kita melakukan translate dari domain problem yang ada menjadi sebuah komputer program. Dan di sini orang yang melakukan adalah programmer. Contohnya di sini domain problem itu apa aja sih? Misalkan teman-teman ada kebutuhan untuk melakukan untuk manajemen perpustakaan. Jadi di sini kita punya domain problem untuk manajemen perpustakaan dan gimana sih cara masukkan manajemen itu ke dalam komputer. Nah, itu yang dilakukan oleh programmer. Jadi programmer akan menerjemahkan kira-kira logik-logik apa saja yang ada di manajemen itu dan itu diterapkan di dalam komputer. Dan untuk menerapkan manajemen itu di dalam komputer itu kita juga menggunakan ada yang namanya bahasa pemrograman, dan bahasa pemrograman ini macam-macam tergantung dari aplikasi-aplikasinya. Dan di sini aplikasi yang bisa dibentuk di dalam komputer program ini juga bermacam-macam. Nah, untuk proses pembuatan aplikasinya secara garis besar sih seperti ini. Dan dari planning, analisis bisnis, desain dan analisis sistem, develop, testing, dan go live. Nah, programmer itu role-nya adalah di sini, di bagian yang develop. Ini jadi programmer ini menerjemahkan desain-desain yang sudah dibentuk oleh sistem analis di fase sistem analisis and design dan diterjemahkan ke dalam program di dalam sistem. Nah, program-program yang bisa dibuat oleh programmer itu macam-macam. Di sini contohnya ada mobile apps,
Mungkin teman-teman tahu semua mobile apps itu contohnya ada yang Instagram, WhatsApp, itu juga dibuat oleh programmer. Dan cara pembuatannya juga dengan ngoding, menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dan contoh kedua ada desktop app. Di sini desktop app itu yang biasanya teman-teman install langsung di dalam komputer. Contohnya ada Microsoft Office, ada Adobe Photoshop. Dan ini ya untuk pembuatan ini juga menggunakan coding. Lalu selain itu juga ada command line program. Mungkin ini yang sering digunakan oleh orang-orang yang memang biasanya bikin eksekusi program di command prompt, ada SSH atau Git. Dan di sini yang akan kita bahas lebih dalam soal web app. Nah, web app itu juga dibuat oleh programmer dan cara pembuatannya juga dengan coding menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dan contoh-contohnya di sini ada google.com dan facebook.com yang biasa kita akses melalui browser. Jadi yang biasanya kita akses melalui browser itu adalah web app. Nah, di sini karena kita membahas soal Laravel, itu otomatis kita akan bersentuhan dengan website karena Laravel adalah suatu framework yang akan membuat yang nanti hasil akhirnya adalah sebuah website. Nah, di sini mungkin kita akan membahas soal bagaimana sih logic website itu bekerja. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, website itu kita akses itu bisa dari komputer, bisa dari handphone atau desktop komputer, dan di situ kita aksesnya adalah melalui internet. Dan kita untuk mengakses internet ini menggunakan browser. Dan simple logiknya untuk website itu adalah kita melakukan request melalui internet. Kita requestnya ke siapa? Kita requestnya ke server. Kita melakukan request ke server, dan server akan mengolah hasil request kita dan akan mengembalikan respon ke kita. Responnya bisa dalam bentuk data atau bisa dalam bentuk web page. Request di sini itu menggunakan URL. Jadi sebenarnya misalkan kita ketikkan di browser www.google.com, itu kita melakukan request ke servernya Google untuk kita ingin mengakses Google. Dan di situ setelah server menerima request, server akan memberikan respon ke browser kita dalam bentuk web page-nya. Selain itu juga misalkan kita ada pengisian form di Google Form, itu juga pengirimannya melalui request. Jadi selain URL-nya, kita mengirimkan juga data-data yang ada di dalam form input kita. Lalu oleh server diolah, nanti misalkan memang membutuhkan untuk penyimpanan data, server akan menyimpan datanya di server. Dan server akan memberikan responnya ke kliennya. Nah, di sini pengembangan aplikasi yang bisa dilakukan oleh programmer itu bisa di semua sisi. Bisa di sisi kliennya atau di sisi servernya. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu ada istilah front end, back end, dan database. Nah, front end ini adalah yang biasanya itu mengurus di sisi klien. Jadi soal tampilan halaman HTML itu adalah di sisi front end, dan teknologinya itu adalah HTML, CSS, dan JS. HTML ini untuk kerangkanya yang ada di browser, ada di halaman webnya. CSS ini yang untuk tampilannya. Jadi yang biasanya teman-teman melihat website ada warna-warnanya, ada bentuk-bentuknya, itu di CSS. Dan JS ini adalah untuk supaya website itu bisa terlihat menarik, dan atau mungkin bisa ada animasinya. Itu yang mengolah adalah di JS ini, JavaScript. Lalu di sisi backend adalah di sisi server, dan di sini backend ini adalah yang melakukan proses pengolahannya. Dan mungkin teknologi-teknologi yang bakal dipakai di sini adalah PHP. PHP ini bahasa pemrogramannya. Dan di sini juga ada Apache dan Nginx. Apache dan Nginx ini adalah server yang menerima request atau menerima request dan meneruskan respon kepada klien. Lalu selain dari front end dan back end, itu ada juga database. Dan database ini adalah sisi server, sama-sama sisi servernya.
bedanya kalau back-end itu untuk pengolahannya. Jadi proses pengolahannya itu ada di back-end. Nah, kalau yang di database itu adalah untuk melakukan penyimpanan data. Jadi data-data teman-teman yang disimpan di dalam internet itu biasanya disimpannya di database ini. Contoh-contoh database yang biasa yang biasa ada di internet adalah MariaDB, MySQL, dan Oracle Database. Jadi kalau teman-teman mendengar beberapa teknologi ini biasanya adalah teknologi-teknologi yang ada untuk menyimpan data. Nah, di sini kenapa sih kita kok memilih PHP sebagai opsi? Nah, PHP sekilas saja, PHP itu adalah bahasa script open source yang dipakai secara luas. Jadi di sini open source itu berarti gratis. Jadi teman-teman nggak perlu bingung soal lisensi, nggak perlu bingung soal izin-izin. Jadi benar-benar bebas untuk dipakai. Mau dipakai untuk personal bisa, mau dipakai untuk komersil juga bisa. Jadi yang perlu apa? Jadi kita tinggal ngoding aja, bisa langsung pakai teknologi PHP-nya ini. Dan memang dikhususkan sebagai bahasa pengembangan website. Nah, PHP ini mudah dipelajari oleh junior programmer karena sintak-sintaknya itu juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi gampang lah untuk dipelajari dan itu menggunakan logik-logik yang memang logik umum, tapi juga memiliki fitur-fitur yang advance untuk senior programmer. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah seluruh website yang ada di internet dan sekitar 79%-nya itu adalah menggunakan PHP sebagai server side-nya. Dan di sini saya ambil dari Webtext di tanggal 17. Jadi memang sampai saat ini sekitar 79,2% website yang ada di internet itu menggunakan PHP. Jadi memang masih banyak penggunaan di PHP ini, walaupun memang ada bahasa-bahasa lain yang digunakan sebagai server-side programming untuk website. Dan di sini PHP itu juga bisa dijalankan di OS apapun. Jadi misalkan teman-teman pakai Windows itu bisa menjalankan PHP, misalkan ada yang pakai Mac atau Ubuntu juga bisa. Dan di sini salah satu poin yang mungkin bisa di-highlight itu komunitasnya masif. Jadi keuntungannya komunitasnya masif, ini teman-teman kalau misalkan ada kesulitan atau membutuhkan bantuan, itu bisa langsung googling aja dan bisa langsung cepat untuk menemukan jawabannya. Karena memang biasanya sudah hal yang teman-teman hadapi itu udah ada yang menghadapi juga dan sudah ada yang menjawab di misalkan forum-forum atau di semacam kayak Yahoo Answer. Jadi kalau kita menghadapi suatu error di PHP itu kita mudah untuk memperoleh jawabannya, errornya itu kenapa. Dan di sini untuk versi PHP bisa dilihat untuk 3 versi terakhir ini dirilis di tahun 2018, 2019, dan 2020. Jadi memang walaupun PHP ini pemakaiannya sudah dari dahulu kala, tapi sampai saat ini terus diupdate per tahunnya dan terus disupport. Jadi memang karena masih banyak yang memang memakai PHP, ini PHP juga bakal terus berkembang mengikuti programming-programming yang lain. Dan di sini untuk versi-versi yang saat ini banyak dipakai adalah di versi 7. Sekitar 60%-nya itu memakai versi 7. Sisanya ada di beberapa versi lain, versi 5, versi 4, versi 8, dan versi 3. Dan untuk versi 7 sendiri itu yang mungkin nggak beda jauh. Di sini ada di versi 73, 72, dan 74. Mungkin di sini juga bisa membantu teman-teman misalkan mau install PHP yang saat ini kira-kira banyak dipakai, itu yang versi berapa. Jadi di tiap versi ini biasanya juga ada beberapa perubahan-perubahan sintak, dan kalau misalkan teman-teman pakai yang versi 7 ini, itu juga lebih banyak. Misalkan kita menghadapi error, kita googling, itu jawaban-jawabannya biasanya lebih banyak karena banyak yang pakai juga. Dan untuk PHP ini
Mungkin ya salah satu website yang menggunakan PHP, yang sampai saya ini masih menggunakan PHP itu adalah Facebook. Facebook itu dari dulu sampai sekarang itu bahasa server side-nya adalah PHP. Nah, dari PHP kita lanjut ke Laravel. Apa sih itu Laravel? Bedanya PHP sama Laravel itu apa sih? Jadi Laravel itu adalah framework dari PHP. Jadi bedanya kalau PHP itu adalah bahasa pemrogramannya, kalau Laravel itu adalah strukturnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman bangun PHP bisa aja di dalam satu file sendiri digabung dari HTML-nya dan PHP-nya itu digabung jadi satu file itu bisa. Tapi akan memakan resource-nya banyak ketika teman-teman membangun satu aplikasi itu bersamaan dengan tim yang lain. Nah, di sini penggunaan Laravel itu adalah salah satu poinnya adalah untuk standarisasi struktur. Jadi teman-teman misalkan sudah menggunakan Laravel ini, itu nggak perlu bingung-bingung. Misalkan mau nge-bug fixing aplikasi lain yang menggunakan Laravel juga, karena strukturnya yang ada di dalam itu kurang lebih sama. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai framework PHP, framework Laravel ini, misalkan kita benar-benar PHP native yang polosan benar-benar PHP aja, itu bisa jadi cara coding kita dan cara coding orang lain itu berbeda. Dan kalau misalkan ada transfer knowledge, kita membutuhkan untuk bantuan orang lain untuk mengerjakan aplikasi kita, atau kita membantu orang lain untuk mengerjakan aplikasi kita, itu kita akan effort besar di pembacaan codingnya orang tersebut. Nah, kalau kita menggunakan Laravel, itu mungkin ya effortnya cuma sedikit di logik-logiknya aja, tapi untuk di strukturnya itu kurang lebih memang sudah standar. Lalu kedua adalah support library dengan Composer. Nah, di sini Composer itu semacam tempat di mana library-library PHP-nya itu ditampung. Jadi misalkan kita membutuhkan mini program yang dimasukkan ke dalam aplikasi kita, yang misalkan untuk membantu ekspor Excel. Nah, kita nggak perlu membangun satu logic sendiri untuk ekspor Excel, tapi kita bisa cari di Composer ini untuk algoritma ekspor Excel seperti apa sih, dan kita bisa langsung download dan kita masukkan ke dalam Laravel kita. Jadi kita cuma tinggal menggunakannya aja. Lalu selain itu ada poin soal code reuse. Jadi misalkan ada satu kode yang dia itu bisa dipakai di tempat lain, itu kita nggak perlu pusing-pusing untuk copy paste kode tersebut, dan kita bisa langsung panggil aja kode itu dari tempat di mana kita butuhkan. Dan misalkan ada perubahan, itu kita juga nggak perlu ngubah di semua tempat di mana kode tersebut dipakai, tapi kita cuma mengubah di satu tempat itu aja. Lalu di sini ada templating menggunakan Blade. Ini kelebihannya adalah kalau menggunakan Blade kita bisa melakukan templating. Templating itu kita bisa menstandarkan kira-kira komponen mana aja di HTML kita yang memang itu bakal dipakai di setiap halaman. Jadi kita cuma mengganti yang ada di kontennya. Ini nanti akan kita demokan lebih lanjut soal templating menggunakan Blade ini. Lalu dia juga menyediakan fungsi akses ke database, yang mana misalkan teman-teman kalau pakai PHP native, atau mungkin ada yang sudah pernah pakai CodeIgniter, itu kita kalau mau mengakses ke database, kita perlu query. Jadi kita perlu menggunakan bahasa SQL juga di dalam coding PHP kita. Misalkan kita mau ngambil dari tabel A, jadi kita harus select bintang from A. Nah, kalau di Laravel ini kita nggak perlu menggunakan query. Di sini ada benar-benar fungsi khususnya untuk yang akses database. Kita akan praktekkan ini di pertemuan yang besok, di pertemuan kedua. Dan di sini ada artisan command yang multifungsi. Jadi misalkan teman-teman butuh untuk membuat satu bagian yang ada di Laravel, itu nggak perlu buat manual,
read new file, habis itu diketik manual file tersebut, tapi kita bisa langsung menggunakan artisan command ini. Oke, di sini kita lanjut ke instalasi dan struktur Laravel-nya. Nah, untuk kebutuhan instalasi di awal, ini mungkin teman-teman bisa pastikan dulu. Kemarin di poster juga sudah dicantumkan kebutuhan instalasinya. Untuk minimalnya, di sini minimal development, itu adalah di kebutuhannya untuk instalasi PHP dulu, dan instalasi Composer. Nah, untuk Laravel 8 yang akan kita demokan di sini, itu membutuhkan PHP versi 7.3 ke atas. Jadi minimal itu membutuhkan PHP 7.3 ini. Kalau teman-teman yang di Windows bisa download menggunakan XAMPP itu. Di situ cari aja yang versi PHP-nya versi 7.3 ke atas. Nah, selain itu kita perlu install juga Composer. Jadi di sini Composer ini program sendiri yang dia itu tugasnya adalah bagian mendownload library-library yang dari internet dan untuk dipasangkan ke dalam file PHP kita. Kebutuhan minimalnya ada di sini. Lalu kalau misalkan kita membutuhkan untuk penyimpanan data data-data form atau data-data yang ada di website kita, itu kita juga install database-nya. Untuk database yang sama-sama open source, yang tidak perlu bayar, ini mungkin opsinya bisa memakai MariaDB atau PostgreSQL. Nah, untuk development paling nggak ada 3 ini. Nanti kalau misalkan memang teman-teman sudah mau meluncurkan aplikasinya dan ditaruh di server yang memang bakal diakses oleh banyak orang, itu kita perlu install lagi soal HTTP servernya. Dan di sini HTTP servernya yang dia bisa connect ke PHP, opsinya biasanya ada 2 ini, di Apache atau Nginx. Nah, teman-teman yang menggunakan XAMPP itu biasanya include di situ adalah Apache-nya. Nah, untuk step-step instalasinya di sini sebagai berikut. Jadi teman-teman pertama buka dulu di command prompt-nya. Kalau di Windows itu menggunakan command prompt, kalau yang menggunakan Mac atau Ubuntu bisa buka terminalnya. Dan di situ pastikan teman-teman connect internet, karena nanti waktu kita eksekusi ini, Composer Create Project Laravel ini, itu komposernya akan melakukan download semua file-file yang dibutuhkan oleh Laravel. Jadi step pertama di sini adalah kita install menggunakan Composer Create Project, dan di sini Create Project untuk membuat project, dan project apa? Di sini projectnya adalah menggunakan Laravel. Nah, di sini setelah Laravel kita menamakan project name-nya. Nah, nanti project name ini bakal digunakan sebagai nama folder untuk project Laravel kita. Lalu setelah kita execute ini, pastikan nanti instalasinya berjalan. Biasanya bakal ada info kalau komposernya lagi download beberapa library Laravel-nya. Nanti kalau sudah selesai, tanda-tandanya adalah di akhir ini ada application key set successfully. Jadi kalau sudah ada notifikasi ini, ada informasi application key ini, itu maka Laravel-nya sudah siap digunakan. Lalu kita pindah ke dalam foldernya yang sudah terinstall. Jadi setelah kita install itu nanti akan ada project foldernya. Kita pindah ke project folder menggunakan cd, change directory. Lalu untuk menjalankan server development itu kita bisa menggunakan PHP Artisan Serve. Jadi pastikan running PHP Artisan Serve ini di dalam folder project yang sudah kita buat tadi. Dan kalau misalkan sudah bisa running, di sini infonya bakal seperti ini, ada starting Laravel development server, dan di sini untuk halaman URL yang bisa diakses. Jadi biasanya ini URL-nya adalah URL localhost dan di portnya 8000. Ini port default-nya di 8000. Jadi teman-teman langsung buka aja di browsernya untuk di halaman ini.
127.001.8000. Nah, jadi teman-teman coba akses di browser, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, berarti Laravel-nya sudah bisa digunakan. Dan teman-teman juga sudah bisa lanjut untuk melakukan proses development-nya. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan soal gimana sih Laravel itu bekerja. Jadi seperti kita tahu tadi, kita kalau menggunakan website, mengakses website, itu kita melakukan request. Request-nya melalui komputer, lalu request ini di dalam Laravel itu akan dibaca oleh bagian root. Nah, root ini nanti akan melempar ke controller, dia akan tektokan dengan model, dan dari controller dia akan melemparkan view-nya. Nanti view-nya ini yang akan mengembalikan respon ke user dalam bentuk web page. Nah, di sini bagian-bagiannya ini di mana aja sih? Ini pembagian folder ini juga sudah ada di Laravel. Jadi di sini adalah struktur Laravel-nya yang mungkin di awal ini bakal teman-teman butuhkan. Yang pertama itu di folder app http controllers. Jadi di sini itu di folder ini itu adalah folder controller yang mana di sini berisikan file-file controller yang di sini untuk mengolah data-data yang masuk. Jadi tadi setelah root melempar request yang sudah didapatkan, itu dilempar ke controller. Nah, di dalam sini pengolahannya, logik-logiknya untuk pengolahannya teman-teman bisa taruhnya di sini. Nah, selain itu juga ada app models. Nah, ini models ini berisikan file-file yang terkait objek dengan database. Jadi kalau misalkan di database kita ada objek atau tabel tertentu, itu kita bisa definisikan di models ini. Nanti models ini bisa kita panggil di dalam controller kita. Lalu selain itu juga ada folder config. Config ini untuk konfigurasi advance-nya dari Laravel. Jadi ada beberapa di dalam folder config ini. Nanti mungkin yang bakal sering kita lihat atau sering kita otak-atik di database. Lalu di sini ada folder public. Di sini folder public ini untuk menyimpan file aset. Jadi file aset itu yang perihal JS dan CSS-nya yang sudah tercompile. Jadi misalkan kita mengakses halaman web page, itu selain dari view-nya yang dikembalikan, misalkan kita ada desain atau ada animasi yang menggunakan JS atau CSS, itu file JS dan CSS-nya itu ditaruh di sini. Nanti waktu pemanggilan di view-nya itu bisa kita ambil asetnya yang ada di sini. Lalu di sini juga ada folder resource view. Nah, view ini yang soal view web page-nya ini. Jadi dari controller setelah mengolah itu dia memanggil view yang ada di sini. View-nya itu berisikan HTML dan tampilan-tampilan web page-nya. Jadi letaknya ada di resource views. Nah, selain itu ada routes. Routes ini folder untuk yang mengatur bagaimana rute-rute URL-nya. Jadi kalau misalkan kita akses web page apa itu yang ngatur ada di routes-nya ini. Nah, selain itu juga ada .env. Ini file-file yang menyimpan variabel-variabel environment-nya. Jadi file variabel environment ini nanti bisa dipanggil ke beberapa tempat yang ada di atas, entah controller, entah di config, yang memang dia akan berpengaruh ke dalam alur sistem kita. Dan di sini biasanya itu tempat menyimpan kredensial database atau service-service lain. Misalkan teman-teman pakai servisnya Google Cloud Platform atau menggunakan servisnya Amazon Web Service, itu kredensialnya ada di sini. Lalu selain itu juga ada composer.json. Di sini adalah list-list library dan aplikasi-aplikasi yang memang terinstal di Laravel kita. Jadi selain Laravel,
itu kita juga membutuhkan library lain. Misalkan untuk export Excel, untuk pengolahan Excel, itu ada library-nya sendiri dan di situ pendefinisian library-nya itu ada di sini. Nanti composer.json ini akan terupdate kalau kita melakukan instalasi, dan kalau misalkan kita menambahkan di composer.json ini dan kita eksekusi Composer, itu Composer otomatis akan mendownload library-library yang sudah terdefinisi di sini. Oke, kita sebelum masuk ke komen artisan mungkin bisa Q&A dulu. Masih ke-mute, sorry. Oke, buat teman-teman semua nih, semoga masih pada semangat ya, masih semangat untuk belajar terus dan mantengin Mas Bintang dan materi-materinya. Oke, Mas Bintang nih udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman mungkin ya. Pertanyaan pertama nih Mas Bintang, dari Mas Muhrian Iqbal. Mau tanya, kenapa menggunakan PHP? Apa keuntungannya dibandingkan dengan bahasa lain seperti Node.js dan lain-lain? Silakan Mas Bintang. Oke, kalau sebenarnya untuk bahasa pemrograman itu preferensi pribadi. Tapi yang memang umum digunakan dan umum digunakan sebagai bahasa yang kita pelajari untuk yang benar-benar awam banget, yang baru mengenal programming, itu yang di PHP. Karena logiknya PHP itu mudah dan memang untuk eksekusinya juga nggak seribet dari Node.js. Gitu. Oke, kayak gitu ya. Berarti memang PHP ini mumpuni untuk teman-teman yang memang baru belajar untuk pemrograman tadi ya Mas Bintang ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari Mas Fahri. Mas, nanti tuh kira-kira bakalan diajarin juga nggak sih cara bikin web app yang mirip Facebook? Gimana Oh, nih Mas Bintang? ya kalau untuk yang di 2 sesi hari ini dan besok, itu mungkin kita benar-benar di dasarnya Laravel aja. Jadi sesuai dari silabus yang kemarin, kita akan membahas bagaimana menggunakan Laravel dan bagaimana kita mengolah menggunakan controller. Jadi fokus di 2 sesi kita ini akan di situ. Oke, jadi benar-benar dimantepin dulu ya. Ya, Tahap betul. awalnya ini harus benar-benar mantep nih Mas Fahri. Baru bisa nanti mungkin nextnya nanti kita akan mengadakan lagi sesi yang bikin apps mirip Facebook gitu kali ya. Oke, selanjutnya dari Mas Putro Dwi nih. Mas kan banyak tuh framework di PHP ya. Nah buat web yang banyak memproses data pada database lebih baik pakai framework apa nih dari PHP sendiri gitu. Kalau framework yang memang bisa untuk menggunakan memproses data yang banyak, itu bisa sebenarnya menggunakan Laravel ini. Jadi saya juga punya pengalaman di Era Jaya sendiri, itu saya mengolah beberapa source data yang jumlahnya juga udah menyentuh jutaan, dan ini saya menggunakan Laravel. Jadi ada satu modul Laravelnya itu yang mendownload data-data jutaan tersebut dan diekspor ke Excel, dan ini sebenarnya masih bisa-bisa aja sih menggunakan Laravel. Jadi dan aplikasinya juga mudah dibuat dan lancar untuk operasinya. Jadi menurut saya Laravel ini sudah bisa. Oke, berarti emang Laravel juga kompatibel ya untuk memproses data tadi ya Mas ya? Ya, betul. Oke, nextnya dari Mas Fadlir Rahman nih ya. Selain Laravel nih Mas, kira-kira framework apa aja yang ada, terus apa sih yang common dan sering digunain gitu? Oke, kalau di PHP itu ada beberapa. Mungkin yang saya tahu itu ya Laravel, ada YII, ada Codeigniter, ada Cake PHP. Jadi framework-nya yang di PHP ini sebenarnya banyak juga. Cuma memang yang paling populer itu yang Laravel ini, dan kelebihannya soal popularitas itu adalah kita gampang kalau nyari-nyari error, atau misalnya kita menghadapi error terus kita pengen tahu ini errornya kenapa, kita googling aja itu gampang. Jadi kelebihannya popularitasnya dari Laravel itu. Jadi kalau kita ada kesulitan itu googlingnya gampang.
Oke, memang lebih mudah juga mungkin ya nanti dipahaminya oleh teman-teman. Oke, selanjutnya nih agak panjang nih dari Mas Raffi Muhammad nih ya. Halo Mas Bintang, saya ingin tanya, sebulan yang lalu saya diamanahkan untuk mendevelop bersama tim untuk membuat website marketplace yang simpel nih. Saya belum pernah kenal Laravel sebelumnya dan akhirnya wajib adaptasi dalam pengembangannya, di mana tim saya sudah develop sebelumnya dan saya join untuk pengembangan hampir segala fitur website. Sekarang saya ditugaskan kembali untuk full stack develop website table service restoran dalam target 1 bulan. Sekarang saya sudah buat project Laravel baru dan segala tool pendukung sudah siap. Sekiranya apa yang harus saya lakukan setelah proyek baru dibuat, Mas? Seperti urutan-urutannya beserta tipsnya. Mas mengejar 1 bulan, 1 website, dan 1 orang katanya. Karena website marketplace sebelumnya sudah hampir selesai dan saya hanya bebenah sedikit, Mas. Terima kasih, katanya kayak gitu. Oke, ya kalau boleh bilang sih untuk marketplace dalam 1 bulan 1 website sendirian ya lumayan effort. Iya, oke. Pasti lumayan effort sih. Dan kalau tips and triknya mungkin sebelumnya coba ditanyakan dulu memang apakah benar harus benar-benar pakai Laravel, dan kalau misalkan memang benar pakai Laravel, ya untuk yang sudah ada itu coba di-slice untuk halaman-halamannya ke dalam Blade nanti di Laravel, dan kalau misalkan nggak perlu pakai Laravel ya bisa langsung bebenah di yang sudah ada. Jadi memang untuk effortnya mengubah dari yang bukan Laravel ke Laravel itu juga pasti butuh untuk memindahkan file-file HTML-nya, terus habis itu untuk logic-logic dalam database-nya, karena misalkan yang sebelumnya di database-nya menggunakan SQL, menggunakan query, kalau di Laravel ini biasanya nggak memakai query, gitu. Gitu, cukup Mas Bintang? Iya. Oke, kita buka mungkin 3 pertanyaan lagi kali ya. Nanti yang mungkin belum terjawab kita akan jawab di waktu terakhir kali ya, sesi terakhir. Oke, lanjut nih. Kalau untuk dari Mas Heri Afitriansyah. Kalau untuk Laravel ini bisa menggunakan Node.js? Oke. Gimana tuh, Mas? Jadi kalau Node.js itu sama seperti PHP, dia itu sama-sama bahasa pemrograman. Jadi PHP itu bahasa pemrograman, Node.js juga bahasa pemrograman. Nah, Laravel ini itu adalah framework yang benar-benar khusus untuk PHP. Jadi untuk Node.js itu ada framework lain. Kalau seingat saya sih ada namanya Express.js, itu frameworknya Node.js. Jadi untuk Laravel ini nggak bisa untuk menggunakan Node.js. Jadi Laravel ini khusus untuk PHP. Oke, khusus berarti ya untuk PHP si Laravel ini. Oke, selanjutnya dari Mas Awit Prasetyo. Mas, apakah perlu paham PHP dulu untuk bisa pakai Laravel ini? Itu gimana tuh, Mas? Untuk dasar-dasarnya perlu untuk paham PHP. Jadi paling nggak untuk sintak-sintak dasarnya dari PHP seperti if, else, atau perulangan, atau bagaimana kita melempar form, membuat form, terus habis itu dilempar ke PHP-nya, terus PHP-nya mengolah ke database, itu paling nggak paham itu dulu, nanti baru bisa menggunakan Laravel ini. Karena memang beberapa sintak-sintaknya di Laravel ini itu juga memerlukan basic dari PHP itu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, nanti yang belum terjawab akan dilanjutkan di akhir sesi. Oke, dari Mas Raffi Muhammad. Perlukah file environment example dihapus, Mas, atau dibiarkan saja ya? Untuk kegunaan dari migrasi database sendiri itu apa ya? Karena sempat error dengan bantuan run migration dan kadang solve, kadang tidak juga, Mas. Gitu. Oke. Jadi untuk file env example ini nggak perlu dihapus sih sebenarnya. Jadi dibiarkan aja nggak apa-apa, karena nggak akan ada pengaruhnya ke
project Laravel kita. Dan di sini env example ini justru membantu kalau misalkan kita sharing project. Jadi kita bisa mendefinisikan env wajib yang ada di yang perlu didefinisikan di project kita di env example ini. Nanti di masing-masing orang yang bisa dibilang mengcopy project Laravel kita itu tinggal membuat file env yang isinya sama seperti env example tapi disesuaikan dengan environment mereka. Mungkin sesuaikan dengan database-nya atau dengan yang lain. Nah, untuk kegunaan dari migrasi database itu ini salah satu fiturnya dari Laravel. Jadi kita waktu membuat database itu kita benar-benar nggak perlu bisa tanpa menyentuh database itu langsung. Jadi kita untuk membuat table, untuk melakukan query ke database itu bisa kita lakukan melalui Laravel ini. Nah, fungsinya migrasi database ini biasanya untuk definition language DDL. Jadi mungkin teman-teman tahu DDL soal bagaimana kita membuat table, bagaimana kita mengedit table, kita menghapus kolom-kolomnya yang ada di situ. Itu kita bisa menggunakan migrasi database ini. Nah, kalau misalkan ada error dari run migration itu mungkin bisa diperhatikan soal urutan running-nya migration-nya itu. Jadi run migration-nya di Laravel ini dia biasanya ngurut dari pembuatan migration file-nya. Nah, kalau misalkan sudah ada yang sudah pernah dibuat sebelumnya itu biasanya akan error. Contohnya misalkan sebelumnya kita sudah membuat table A, terus kita di file migration lain itu membuat table A lagi, itu biasanya akan error.